Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas alur cerita film drama Korea yang berjudul 11 Love. Drama ini memiliki 2 episode yang tayang pada tahun 2015. So, langsung aja. Tampak seorang siswi SMA tengah tidur pulas di kelasnya. Ia adalah Jang Danbi, siswi senior SMA kelas 3. Tiba-tiba saja sang guru memanggil namanya. Ia diminta untuk mengerjakan soal matematika di depan kelas. Namun ia tidak bisa mengerjakan soal itu, sehingga membuat gurunya tampak stres. Lantas Danbi disuruh duduk kembali ke tempatnya. Ia menatap tetesan hujan yang berada di ember. Bel pulang pun berbunyi. Saat di rumah, Danbi kembali dimarahi ibunya, karena ia lebih sering menonton televisi dan bermain HP dibandingkan belajar. Lantas ibunya mengganti siaran televisi menjadi siaran historikal. Danbi pergi keluar menemui Soo di karaoke. Di sana mereka berdua berteriak dan bernyanyi bersama. Setelah itu mereka berdua pergi ke swalayan untuk membeli beberapa cemilan. Di swalayan itu mereka berdua berkeluh kesah terkait ujian SAT yang akan diadakan sekitar 2 hari lagi. Danbi terbangun karena alarmnya. Di samping itu, suara TV juga menyiarkan seorang pembawa berita sedang menyiarkan berita terkait ujian SAT yang akan dilakukan pada hari itu. Dan juga perkiraan cuaca yang akan turun hujan lebat. Danbi buru-buru pergi ke sekolah. Di belakangnya sang ibu mengejarnya untuk memberikan payung dan bekal makanan. Di bus, Danbi lanjut belajar. Pada saat turun, ia melupakan payungnya, sehingga ia terguyur hujan. Sampainya di sekolah, terlihat para keluarga siswa-siswi antusias dalam memberikan semangat kepada siswa-siswi yang akan mengikuti ujian SAT. Danbi menatap ragu. Lantas ia berbalik arah dan berlari menerjang hujan. Ia sampai di taman. Air matanya turun bersamaan dengan derasnya hujan. Tak berserang lama, ia seperti mendengar suara. Lantas ia mendekati genangan air yang ada di dekatnya. Di dalam genangan air itu terdapat siluet yang tidak ia kenali. Siluet itu terhubung dengan kerajaan, di mana kerajaan tersebut sedang melakukan ritual pemanggil hujan. Danbi terus-terusan melihat ke dalam genangan air itu. Lalu, ia memasukkan kakinya, dan hal aneh pun terjadi. Kaki Danbi seperti masuk ke dalam air yang dalam. Lantas, ia memantapkan hatinya, dan ia melompat masuk ke dalam genangan. Tak disangka, Danbi mendarat di dalam sebuah gentong besar di tengah-tengah ritual pemanggil hujan itu. Ia terhenyak, menyaksikan semua orang yang ada di sana menatapnya heran. Raja menanyai Danbi. Ia meminta penjelasan siapa diri Danbi. Danbi pun menjawab bahwa ia adalah Go-sam. Di dunianya, Go-sam berarti murid senior. Tapi di kerajaan itu, Go-sam memiliki arti Kasim yang dikebiri. Kepala Kasim Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Danbi. Tapi Danbi bisa berkelit hingga ia bisa melarikan diri dan menyamar menjadi menteri, serta bergabung dengan para menteri lain di ruang rapat. Adegan selanjutnya beralih ke kamar ratu. Di sana, ada seorang menteri yang sekaligus ayah ratu pergi menemui ratu untuk berbincang mengenai bersama antara ratu dan raja. Adegan selanjutnya beralih ke arah Danbi, di mana ia sedang mengendap-endap untuk mengambil ponselnya yang terjatuh. Akan tetapi ia ketahuan oleh salah satu pengawal raja, yaitu Chejik, sekaligus teman dekat raja. Lantas Chejik membawa Danbi untuk menghadap raja. Sesaat setelah sampai di depan raja, Danbi diinterogasi. Di tengah interogasi, Raja mengambil ponsel Danbi, dan ia terkejut karena flash ponsel tersebut menyala. Danbi yang diinterogasi pun teringat. Pada saat rapat, Raja mengatakan bahwa ia ingin menggunakan aritmatika atau matematika untuk memecahkan masalah yang ada di kerajaan. Danbi pun memberitahukan kepada Raja bahwa ia bisa menyelesaikan soal-soal aritmatika. Oleh karenanya, Raja memberikan soal Pitagoras kepada Danbi agar diselesaikan Danbi. Tak butuh waktu lama, Danbi pun bisa menyelesaikan soal itu. Raja pun tercengang, karena para cendekiawan pun tak secepat Danbi dalam menyelesaikan soal aritmatika itu. Raja meminta Danbi untuk bertahan di istana hingga hujan turun. Karena telah berhasil menyelesaikan soal Pitagoras itu, Raja memberikan Danbi hadiah, yaitu
alat tukar berupa emas. Emas yang didapatkan dari raja diminta Cejik untuk membayar persewaan rumah tempat Danbi tinggal. Esok paginya, Danbi diminta kepala Qasim untuk berganti pakaian menjadi seorang Qasim. Dari situ pun Danbi tahu bahwa ia dianggap sebagai seorang laki-laki, bukan sebagai seorang perempuan seperti di dunia nyata. Selesai berganti baju, Danbi mengajari raja untuk belajar matematika, yakni matematika dasar. Rutinitas harian Danbi pun dimulai. Pada mulanya ia mengeluh karena harus bangun pagi dan berganti pakaian menjadi seorang Qasim, dan menemani raja untuk belajar matematika, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pada saat makan malam bersama Cejik, Danbi mencari-cari makanannya, tapi nyatanya makanan tersebut sudah ada di tangan raja, dan oleh raja makanan tersebut dikira bom. Hari selanjutnya, Danbi dan raja bermain tebak-tebakan. Di sampingnya ada Cejik yang bermain seruling. Di tebak-tebakan itu beberapa kali raja menjawab salah sehingga Danbi memberikan hukuman dengan menepuk dahi sang raja. Kepala Qasim dan Cejik yang melihat itu hanya bisa menahan tawa. Tak lama berselang, sang ratu datang menuju kediaman raja. Lantas permainan tebak-tebakan itu berakhir. Danbi dan Cejik berdiri di samping raja. Saat ratu tepat berada di depan raja, Danbi terkaget. Wajah ratu itu sama persis dengan temannya Sou. Setelah berbicara dengan raja, ratu pun keluar bersama Cejik. Terlihat dari gelagatnya, hubungan mereka bukan hanya sekedar hubungan antara pengawal dan ratu. Jam makan malam raja pun telah tiba. Banyak sekali makanan yang sudah dihidangkan di depan raja. Raja menjahili Danbi hingga Danbi setengah kesal. Danbi pun memamerkan bahwa ia juga mempunyai makanan yang lezat, yakni makanan yang berada di dalam tasnya. Danbi dan raja lantas pergi ke dapur. Di dapur itu, Danbi meracik tteokbokki instan yang dimilikinya. Danbi menyuruh raja untuk mencicipi makanan itu. Hingga pada akhirnya, raja pun menikmatinya dan mengatakan bahwa makanan itu sangat enak. Danbi memperingati raja bahwa makanan itu sangat pedas, tapi raja berkata bahwa ia baik-baik saja. Esok paginya, kerajaan dihebohkan oleh suara raja yang merintih kesakitan. Ternyata, raja sakit perut akibat tteokbokki yang dimakannya semalam bersama Danbi di dapur. Danbi mengunjungi raja yang sakit. Saat itu juga Danbi menjelaskan kepada raja bahwa bagian yang sakit pada raja adalah saluran cerna. Karena pengetahuan Danbi, raja pun membawa Danbi ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya ada beberapa cendekiawan. Lantas Danbi diminta untuk mengajarkan mereka terkait dengan tubuh manusia. Selanjutnya, Danbi, raja, orang-orang kerajaan pergi ke perkebunan. Di sana Danbi mengajarkan tentang proses fotosintesis pada tanaman. Karena Danbi, akhirnya buku biologi, pertanian, dan perkebunan pun diterbitkan. Di tengah-tengah proses belajar mengajar mereka, raja memberikan hadiah sebuah jeruk kepada Danbi, dan jeruk itu pun langsung dimakan habis oleh Danbi. Saat Danbi ingin pulang, raja menahan Danbi dan meminta Danbi untuk bermain sepak bola bersamanya. Akan tetapi dalam permainan sepak bola itu, raja hanya diam di tempat, tidak berlari sama sekali. Dan Danbi pun mengejek bahwa hanya dirinya yang bisa berlari. Raja yang tak terima pun akhirnya mengejar Danbi, dan mereka berdua berlari bersama. Saat berbaring bersisian, hampir saja identitas Danbi terungkap. Akan tetapi, sepertinya memang raja sudah mengetahui identitas Danbi, bahwa Danbi bukanlah seorang laki-laki, namun ia adalah seorang perempuan. Danbi memberikan jeruk yang tadi ditepuk raja, tapi raja menolak. Esok harinya, ayah ratu memerintahkan ratu untuk bersiap tentang malam bersama antara ratu dan raja. Dayang pun ditugaskan untuk menaburkan bubuk pada makanan raja. Seperti sebelum-sebelumnya, raja akan memakan makanannya bersama dengan Danbi. Akan tetapi, pada saat itu Danbi terlebih dahulu menyantap makanan yang dihidangkan, sedangkan raja masih sibuk membaca di sampingnya. Ratu yang sudah siap datang menuju kediaman raja. Karena mengetahui ratu datang, raja menyuruh Danbi bersembunyi. Sampainya di kamar raja, ratu perlahan melepas pakaiannya. Akan tetapi, raja yang mengetahui niat ratu mencoba menahan pergerakan ratu. Danbi yang bersembunyi di belakang mulai merasa tak nyaman. Wajahnya memerah dan suhu tubuhnya mulai naik. Perlahan Danbi keluar dari persembunyiannya dan datang memanggil ratu dengan nama temannya.
Ratu lantas keluar, dan Raja mencoba menyadarkan Danbi. Akan tetapi, efek dari bubuk itu tak hilang begitu saja. Raja lantas membawa Danbi menuju tempat tidurnya, membiarkan gadis itu tidur di sana. Setelah beberapa saat tidak tersadar, akhirnya Danbi pun bangun. Ia terkejut dan langsung meminta maaf kepada Raja, karena telah tidur di tempat tidur sang Raja. Danbi pamit pulang. Akan tetapi Raja menawarkan bahwa Raja akan mengantarkan Danbi menuju rumahnya. Tanpa mereka sadari, saat itu ada yang mengikuti mereka berdua, yaitu pengawal para menteri dan ayah sang ratu. Di kemudian hari, Danbi difitnah oleh ayah ratu dan menteri lainnya, karena dituduh merendahkan atau menghina ratu, sehingga para menteri meminta Danbi dihukum mati. Raja pun mengambil langkah, tentu saja ia tak akan membiarkan hal itu terjadi. Sebagai gantinya, Danbi diminta membuat alat yang berguna saat hujan turun. Oleh karena itu, Danbi dibebaskan dan mulai meminta bantuan Cejik untuk merakit alat itu. Adegan beralih ke bagian Raja yang bermain sepak bola. Raja penat dengan pikiran tentang Danbi yang diminta membuat alat. Saat mulai lelah, Raja berbaring di lapangan. Tiba-tiba saja air hujan menetes, dan tak lama kemudian hujan deras pun turun. Raja teringat, dulu Danbi berkata bahwa ia akan pergi saat hujan turun. Tanpa berlama-lama, Raja berlari menuju rumah Danbi. Namun, Raja tak menemukannya. Akhirnya, Raja mencari di tempat lain, dan menemukan Danbi di pendopo tempat alat tampung air hujan itu diletakkan. Raja tentu saja langsung memeluk Danbi. Di sana, ia mencurahkan isi hatinya bahwa ia menyukai Danbi.